mestinya di antara satu aturan dengan aturan yang lain itu kan terjadi harmonisasi. Nah, setiap prosedur pembahasan undang-undang maupun juga aturan turunan tadi memang juga ada harmonisasi. Tetapi selama ini yang sering terjadi harmonisasi itu hanya formalitas. Nah, terbukti kenapa? Terbukti banyak sekali undang-undang antar satu sektor dengan sektor yang lain itu tumpang tindih dan tidak terjadi koherensi, tidak terjadi kesamaan gitu kan, kesamaan pandang dalam satu persoalan yang biasa saja persoalan yang sama. Nah, tumpang tindih inilah yang menjadi salah satu keruwetan proses-proses terkait dengan perizinan usaha maupun juga proses-proses dalam investasi secara umum. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Cory Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang lembaga riset dan konsultan TMF Group yang merilis Indeks Kompleksitas Bisnis periode 2020. Dan Indonesia jadi juara 1 dalam daftar tersebut. Nah, berdasarkan laporan itu disebutkan bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia paling rumit dibanding negara lain, mengalahkan Brazil, Argentina, Bolivia, Yunani, Cina, Kolombia, Malaysia, dan Ekuador. Berdasarkan laporan itu juga, hal ini karena undang-undang yang ada di Indonesia. Senada dengan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF yang juga menilai pemerintah terlalu banyak membuat peraturan atau regulasi. Bahkan menurut INDEF, adanya Omnibus Law belum tentu bisa mengatasi hal ini. Presiden disarankan lebih baik menertibkan menteri-menteri yang terlalu bersemangat membuat aturan. Untuk membahasnya lebih lanjut, langsung saja kita tanyakan pada ekonom INDEF, Eni Srihartati. Halo Bu Eni. Halo. Apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah sehat, Mbak Cory sehat. Sehat Bu Eni. Nah Bu Eni, ini bagaimana pendapat Anda sebagai seorang ekonom ya tentang laporan TMF Group itu yang menyebutkan Indonesia juara 1 negara paling rumit berinvestasi di Indonesia. Menurut Anda, benarkah laporan ini, Bu? Ya, sebenarnya sebelum laporan itu, kita juga setiap tahun mendapatkan rapor dari World Bank dalam bentuk laporan tentang EUDB, Ease of Doing Business, jadi kemudahan berbisnis. Nah, kalau di antara seluruh yang disurvei oleh World Bank, karena World Bank kan ada sekitar lebih dari sekitar 180-an negara, itu kita belum juara 1. Nah, mungkin kalau yang TIFC tadi mungkin tidak seluruhnya seperti World Bank. Nah, di antara yang disurvei bisa jadi memang Indonesia juara 1 karena di dalam EUDB, sekalipun kita sudah mengalami perbaikan ranking, tetapi untuk starting bisnis atau memulai bisnis, itu memang kita masih di peringkat 143. Jadi memang sudah sangat buncit gitu. Jadi saya tidak kaget, wajar kalau mungkin Indonesia dinobatkan yang paling riweh gitu kan, paling ribet dalam proses memulai usaha atau sebagian besar memulai usaha itu biasanya di perizinan gitu. Itu memang betul, dan salah satu penyebabnya betul juga bahwa persoalan regulasi, karena tidak hanya menteri sebenarnya, tetapi lembaga legislatif kita, KPI-nya juga berapa undang-undang yang bisa diketok palu gitu kan selama masa periode jabatan misalnya. Nah, sehingga yang selalu menjadi KPI itu berapa produk undang-undang yang disahkan antara DPR dan pemerintah. Nah, setiap undang-undang yang disahkan itu kan selalu memandatkan untuk memfollow up untuk aturan-aturan operasionalnya dalam bentuk ada PP, ada permen, ada perpres gitu kan. Nah, itu yang membuat semakin banyak lagi ya, semakin produktif lagi aturan-aturan yang diproduksi. Nah, sayangnya mestinya di antara satu aturan dengan aturan yang lain itu kan terjadi harmonisasi. Nah, setiap prosedur pembahasan undang-undang maupun juga apakah aturan-aturan
aturan untuk follow up-nya tadi atau aturan turunan tadi memang juga ada harmonisasi. Tetapi selama ini yang sering terjadi harmonisasi itu hanya formalitas. Nah, terbukti kenapa? Terbukti banyak sekali undang-undang antar satu sektor dengan sektor yang lain itu tumpang tindih dan tidak terjadi koherensi, tidak terjadi kesamaan gitu kan, kesamaan pandang dalam satu persoalan yang biasa saja persoalan yang sama. Nah, tumpang tindih inilah yang menjadi salah satu keruwetan proses-proses terkait dengan perizinan usaha maupun juga proses-proses dalam investasi secara umum. Tetapi sekali lagi itu sebenarnya hanya salah satu persoalan. Nah, sebenarnya menurut saya untuk menyelesaikan itu sebenarnya bisa diurai dengan bertahap. Jadi selama ini kan pemerintah sudah menginisiasi untuk terobosan itu dengan yang namanya OSS atau PTSP. Jadi dengan satu pintu, dengan pengurusan satu pintu atau single submission gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga untuk menjadi salah satu terobosan agar berbagai macam keruwetan tadi itu bisa diselesaikan dalam satu pintu. Tentu dengan catatan bahwa itu terkoordinasi. Nah, sayangnya walaupun sudah ada PTSP, sudah ada OSS, yang menjadi persoalan lagi adalah kewenangan. Jadi kewenangan antar pihak yang terkait di dalam perizinan tadi itu yang masih belum terintegrasi. Jadi ada semacam ego sektoral bahwa nanti kalau ini kewenangannya itu dilimpahkan maka akan kehilangan gitu kan. Kehilangan dalam tanda kutip kewenangan gitu, karena kewenangan itu kan selama ini selalu berujung adanya pemasukan gitu. Nah, ini yang membuat terobosan melalui PTSP maupun OSS tadi tidak maksimal hasilnya. Nah, sehingga pemerintah cari lagi, oh berarti ini harus dari ujungnya gitu, harus dari undang-undangnya yang harus dilakukan harmonisasi. Nah, sehingga muncul ide untuk membuat Omnibus Law. Nah, jadi kalau dilihat dari ide awalnya bahwa Omnibus Law itu benar, bahwa Omnibus Law ini untuk menyelesaikan berbagai macam keruwetan tadi, atau bahasa sederhananya untuk menyederhanakan berbagai macam kompleksitas yang terjadi baik antar sektor maupun antar pusat dan daerah. Jadi ini visi misi awalnya Omnibus Law. Nah, tetapi setiap menyelesaikan persoalan ini kan nggak mungkin kita benar-benar menjadi sapu jagat gitu. Artinya seluruh sektor yang terkait yang menjadi persoalan ini kita langsung selesaikan secara instan. Nah, itu menurut saya salah satu pintu masuk kenapa Omnibus Law ini akhirnya mendapatkan resistensi dan berbagai macam kritik. Karena apa? Karena kalau kita masukkan seluruhnya, ini akan ada potensi moral hazard. Jadi misalnya sederhananya, di dalam Omnibus Law memang ada kemudahan untuk investasi di sektor-sektor UMKM misalnya. UMKM yang tadinya harus melalui proses perizinan yang berbelit-belit, sekarang dipangkas, di cut off dengan berpindah melalui rezim pendaftaran. Jadi tidak seluruh usaha itu yang skalanya misalnya hanya ultramikro, rumahan gitu, dia cukup pendaftaran dan sudah mendapatkan aspek legalitas. Nah, itu tentu bagus gitu kan. Dan beberapa insentif terhadap UMKM itu juga bagus gitu kan. Nah, tetapi di dalam sektor perekonomian kita ini kan sangat beraneka ragam. Termasuk juga dalam hal pengelolaan sumber daya, dalam hal eksploitasi
eksploitasi sumber daya dalam hal misalnya sektor-sektor ekstraktif, sektor pertambangan, mulai pertambangan, perkebunan, kehutanan, ya, termasuk persoalan lahan. Ini kan kompleksitasnya tinggi sekali. Nah, bayangkan kalau sektor-sektor yang kompleksitasnya tinggi tadi dan ini adalah potensi yang sangat besar dalam sumber daya Indonesia juga disederhanakan, ikut-ikutan disederhanakan. Nah, ini yang potensi besar terjadinya moral hazard yang selalu kita sebut itu akan menguntungkan oligarki gitu. Nah, sehingga ini yang menurut saya harus ada satu pemilahan antara yang kembali lagi tadi Omnibus Law ini akan mempunyai visi menyelesaikan berbagai macam kerutan perizinan karena kita mendapatkan peringkat ranking pertama dalam hal kemudahan berbisnis tadi benar gitu. Tetapi juga kita harus mengetahui praktek-praktek eksploitasi sumber daya dan penguasaan selama ini, penguasaan sumber-sumber daya strategis yang mestinya di dalam Undang-Undang Dasar itu di pasal 33 harus benar-benar sepenuhnya di bawah kendali negara untuk kemakmuran seluruh rakyat, itu yang selama ini ya diselingkuhi dan lebih banyak dikuasai oleh oligarki atau pemuda-pemuda besar lah, kalaupun nggak hanya sekedar oligarki tapi pemuda-pemuda besar, dan itu ya mempunyai dampak yang luar biasa terhadap tidak hanya penerimaan negara, tetapi juga akses masyarakat untuk ikut serta memanfaatkan berbagai atau menikmati berbagai macam sumber daya tadi. Coba kita lihat misalnya selama ini bagaimana royalti untuk tambang batu bara yang hanya sekian persen, kecil sekali misalnya ya, hanya 5-7%. Apalagi dulu kita punya Freeport Indonesia hanya mendapatkan royalti 1% misalnya, dan penguasaan HPH hutan, penguasaan dari siapa yang mendapatkan HGU dan sebagainya. Nah, juga ya penguasaan dalam hal perkebunan. Nah, sehingga ini kan persoalannya mereka itu juga tidak termasuk persoalan yang tadi. Jadi kalau bisa dipilah sebenarnya yang dimaksud kemudahan dalam investasi EUDB itu sebenarnya di sektor-sektor komersial. Jadi investasi dari berbagai negara ini kan sebenarnya mereka sangat tertarik ke Indonesia untuk investasi di sektor komersial, misalnya di sektor manufaktur, termasuk juga di sektor jasa gitu kan, yang mereka membutuhkan kepastian regulasi. Jadi kalau sekarang justru di Omnibus Law ini malah ada pihak-pihak yang boleh misalnya tidak konform untuk menjaga aspek lingkungan diperbolehkan, maka negara-negara yang asal investasinya ini sangat ketat sekali terhadap aturan-aturan lingkungan justru khawatir. Makanya kemarin ada sekitar lebih dari 50 investor global justru mempertanyakan mengenai isi Omnibus Law yang terkait dengan aspek lingkungan misalnya, termasuk juga terhadap corruption. Jadi ada satu lembaga yang super body ini juga rentan sekali untuk terjadinya moral hazard. Nah, sehingga mereka juga khawatir praktek-praktek corruption yang selama ini indeks persepsi korupsi kita sangat tinggi dan salah satu menjadi penyebab tadi kerumitan investasi tadi tidak hanya regulasi, posisi kedua adalah corruption. Nah, jadi kalau undang-undang ini justru gitu kan memberikan celah bahwa praktek-praktek korupsi itu masih bisa terbuka. Nah, ini justru mengkhawatirkan menjadi kontraproduktif terhadap harapan Indonesia untuk mengharapkan investasi yang akan masuk. Nah, tapi kalau Omnibus Law ditolak, lantas apa yang harus dilakukan pemerintah mendorong investasi bisa lebih masuk sebenarnya kalau kita lihat, Mbak, kalau judulnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, artinya yang kita sangat harapkan hari ini adalah bagaimana ada investasi yang benar-benar relatif padat karya.
ya. Artinya investasi di sektor-sektor manufacturing atau sektor-sektor industri pengolahan. Karena apa? Karena kalau di industri pengolahan, begitu ada satu pabrik yang berdiri, itu ada ribuan karyawan yang bisa terserap. Nah, sehingga kalau itu yang terjadi, maka kita bisa kok list gitu yang selama ini investor-investor, kenapa sih kok mereka merelokasikan investasinya dari Batam ke Thailand, bahkan ke Vietnam gitu kan. Terus kemarin yang merelokasikan kalaupun nggak ke luar negeri kan dari Tangerang misalnya kan, dari Jabodetabek ke Jawa Tengah gitu kan. Mengapa? Karena mereka mendapatkan persoalan mengenai tekanan high cost ekonomi. Nah, jadi diantaranya kalau yang kemarin bergeser ke Jawa misalnya memang mengenai UMP, karena UMP DKI cukup besar, cukup tinggi sehingga di industri-industri padat karya mereka nggak mampu, mereka bergeser ke Jawa Tengah misalnya. Terus yang kedua adalah logistik sebenarnya. Jadi diantaranya adalah logistik yang sangat mahal sehingga mereka untuk bisa bersaing, logistik itu kan terkait dua hal ya, terkait dengan nanti bahan baku dengan bagaimana distribusi dari barang-barang yang telah diproduksi. Nah, kalau logistik ini mahal, tentu mereka menjadi tidak kompetitif untuk bersaing gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat mengapa kok selama ini lebih banyak ya investasi-investasi dari Tiongkok terutama yang masuk ke logistik ya karena melihat potensi sektor real kita yang semakin high cost ekonomi. Nah, sehingga kalau mereka membangun jaringan logistik yang bagus, maka yang selama ini produk-produk yang mereka produksi dari Cina ya dari Tiongkok ini kan sangat kompetitif, sangat murah. Dari sisi energinya saja gasnya mereka murah ya, dari sisi sistem logistiknya mereka juga sudah sangat terintegrasi. Nah, sehingga itu peluang gitu kan, peluang untuk terjadinya perdagangan yang pasti sangat menguntungkan. Orang sekarang saja belum masif pembangunan infrastruktur logistik saja, porsi impor kita dari Tiongkok sudah 30% gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kita harus memilah betul mana investasi-investasi yang betul-betul mempunyai kontribusi terhadap national interest kita untuk menciptakan nilai tambah, untuk penciptaan lapangan kerja, atau hanya sekedar besaran investasi yang masuk. Nah, kalau hanya besaran, maka tren 5 tahun terakhir, investasi-investasi yang masuk ke Indonesia itu lebih tertarik ke sektor-sektor tersier, terutama sektor tadi, sektor logistik. Nah, sehingga ini yang harusnya menjadi prioritas. Mana yang sebenarnya kalau kita mau mengundang investasi itu tujuan fokusnya ya sasaran tembak ya, kalau kita mau latihan tembak itu kan sudah ada bola gitu kan yang tepat mana yang akan kita tembak. Jadi kalau kita sekarang mengharapkan Omnibus Law ini segera bisa punya dampak untuk terutama menarik investasi-investasi padat karya, kok saya yakin malah kontraproduktif. Karena pertama, yang kemarin langsung mendapatkan resistensi justru malah dari kalangan buruh, kalangan pekerja gitu. Padahal investasi di padat karya itu kan sangat-sangat erat kaitannya dengan pekerja. Nah, kedua juga mendapatkan kritik yang luar biasa dari teman-teman Amnesty International misalnya terkait dengan potensi terjadinya moral hazard dalam hal corruption dan sebagainya, termasuk teman-teman HAM dan termasuk teman-teman yang aktivis demokratisasi karena pembahasannya yang sangat-sangat jauh dari prosedur normal gitu dan sebagainya. Nah, menurut saya ini yang justru beresiko antara harapan awal, visi awal bahwa undang-undang ini mampu untuk menjawab bahwa kita dinobatkan sebagai ranking pertama dalam hal kesulitan atau keruwetan berinvestasi tadi, justru malah bukan menjawab, malah semakin kontraproduktif atau semakin menjauh dari itu gitu. Nah, ini Bu Eni, selain undang-undang, ada juga faktor soal buruh atau tenaga kerja yang disebut terlalu diproteksi sehingga pengusaha sulit memecat yang kinerjanya buruk. Nah, ini bagaimana sebaiknya? Karena sebaliknya,
Kalau tenaga kerja tidak diproteksi, justru dikhawatirkan pengusaha yang semena-mena terhadap tenaga kerja. Ya. Ini gimana sebaiknya menurut Bu Jadi Eni? prinsipnya begini, Mbak, hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja itu sebenarnya sektor private atau sektor bilateral. Nah, negara memang wajib hadir untuk memberikan perlindungan baik kepada tenaga kerja maupun juga perlindungan kepada pengusaha. Kalau ke tenaga kerja juga perlindungan terhadap hak-hak untuk terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja. Nah, perlindungan terhadap pelaku usaha tentu kepastian mereka untuk berinvestasi. Jadi satu kepastian agar investasinya itu mendapat satu kepastian gitu. Nah, dua hal itu sebenarnya urgensi kehadiran negara melalui pemerintah untuk melakukan berbagai macam kebijakan melalui undang-undang ataupun aturan-aturan turunannya. Nah, detail bagaimana interaksi dari dua belah pihak ini sebenarnya yang penting pemerintah membuat satu rule atau rule of game. Rule of game yang paling fundamental apa? Sebenarnya yang disebut kalau menurut saya PKB. PKB itu adalah perjanjian kerja bersama. Jadi setiap perusahaan mempekerjakan karyawannya itu dari awal harus punya kejelasan. Jadi nanti hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti apa yang nanti misalnya mengenai gaji, mengenai detail-detail termasuk mengenai hak cuti, hak segala macam itu kan diatur di situ. Nah, kalau kedua belah pihak ini sudah confirm, artinya kan sudah mempunyai komitmen. Nah, kebutuhan masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Ada yang cutinya misalnya ya seminggu butuh tidak cukup 1 hari misalnya. Nah, ada yang bahkan karena workaholic dan pingin ngejar karir gitu mungkin cukup sehari dan sebagainya gitu kan, atau cukup berapa jam dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan ini yang saya sebut tadi sebenarnya itu wilayah private. Undang-undang mestinya tidak perlu mengatur secara detail tentang hal-hal seperti itu, tetapi secara umum bahwa pemerintah harus memastikan adanya UMP itu, sekali lagi ini kan konsepnya harusnya hanya untuk atau diperuntukkan 0 sampai 1 tahun. Nah, tetapi yang terjadi di dalam praktek kita itu UMP itu ya seolah-olah upah layak gitu. Jadi sudah bekerja berpuluh-puluh tahun pun juga masih mendapatkan upah sebesar UMP. Nah, sebenarnya ya law enforcement dan kepastian kejelasan aturan-aturan seperti itu yang mestinya diprioritaskan. Nah, perkara nanti bahwa pengusaha tidak bisa semenang-menang terhadap buruh atau pekerja, yang paling utama kehadiran pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian pekerja. Jadi kalau mayoritas pekerja dan buruh atau pekerja ini memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan juga keahlian yang cukup, maka tidak ada satupun pengusaha yang bisa semena-mena terhadap buruh. Karena apa? Karena buruh punya atau tenaga kerja itu punya bargaining position. Jadi kalau mereka karena punya keahlian mereka pecat ya tinggal cari alternatif di tempat-tempat lain gitu kan. Tetapi sekarang sekalipun pemerintah mewajibkan berbagai macam perlindungan aturan-aturan teknis terhadap perburuhan kita, tetapi jika ada oversupply tenaga kerja, ada pendidikannya mayoritas masih SMP ke bawah, keterampilannya minimal dan sebagainya. Jadi di dalam prakteknya nggak akan bisa ketemu bagaimana kedua belah pihak itu saling ketemu, terjadi perlindungan tadi. Satu sisi pekerja terjadi peningkatan kesejahteraan tanpa harus merugikan pengusaha, atau pengusaha juga komit terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap para pekerja. Oke, kalau diberikan penilaian dalam skala 1 sampai 10 dengan poin 10 paling bagus, menurut Anda berapa nilai kemudahan berinvestasi di Indonesia, Bu? Ya, jadi kalau dilihat dari
scoringnya ya scoring kita dalam masih kendala berinvestasi mungkin scoringnya masih di level 8-9, atau kalau dari sisi kemudahan ya kita masih scoringnya antara 3-4 untuk range 0 sampai 10. Jadi memang masih sangat jauh sekali. Tapi sekali lagi yang harusnya kita dahulukan urgensinya adalah seperti kita membenahi dulu satu yang paling urgent tadi konsep PTSP ataupun OSS ini benar-benar diintegrasikan. Nah, sehingga itu benar-benar memberikan kemudahan. Dan kedua juga dari sisi logistik itu kita mulai dengan misalnya National Logistic Ecosystem. Jadi seperti kita membuat aplikasi Gojek itu loh kan terintegrasi gitu, atau mohon maaf aplikasi ojol itu kan terintegrasi. Nah, kira-kira sebenarnya konsep dari logistik National Logistic Ecosystem itu kemudahan seperti itu yang terintegrasi, transparan, akuntabel, prosedurnya jelas, mekanismenya jelas gitu. Nah, itu sebenarnya yang bisa mengurai tadi berbagai macam kesulitan di lapangan di level operasional mengenai kesulitan atau kendala berinvestasi. Nah, sementara perbaikan regulasi itu adalah perbaikan jangka menengah. Nggak mungkin bisa dilakukan jangka pendek. Buktinya sekarang, sekalipun Omnibus Law ini sudah disahkan, tetapi untuk operasional itu membutuhkan lebih dari 30 aturan turunannya. Nah, begitu aturan turunannya itu belum diselesaikan, ya ini nggak mungkin bisa operasional. Tetapi dengan komitmen tadi, perbaikan betul-betul sistem OSS ini menjadi satu sistem, tidak hanya sekedar computerized, kewenangannya benar-benar terpilah walaupun kewenangannya dilimpahkan, tapi masih ada terintegrasi gitu, tidak hanya satu pintu, masih banyak jendela, tapi satu pintu dan satu jendela. Itu yang akan benar-benar memberikan kemudahan, penyederhanaan dari proses-proses memulai usaha di Indonesia. Baik, pertanyaan terakhir Bu Eni. Investasi ini kan sebenarnya bisa jadi multiplier efek ya, karena menyerap tenaga kerja, lalu ekonomi juga meningkat gitu ya. Tapi seringkali dianggap jadi masalah dalam sisi dalam negeri ya. Misalnya mengenai tenaga kerja Cina, terus uang dibawa keluar, penjajahan dalam bentuk baru. Ini sebenarnya apa nih Bu Eni? Apakah ada hubungannya dengan politik? Iya, jadi memang Mbak, investasi ini kan sektornya tuh banyak sekali. Jadi selama ini dan seperti yang tadi saya sampaikan, tren terakhir investasi yang masuk ke Indonesia dan bahkan juga dari PMDN. Jadi investasi ini kan yang besar-besar dua ya, PMA dan PMDN. Nah, investasi PMA dan PMDN ini ada pergeseran. Jadi mereka lebih tertarik sekarang ke investasi di sektor-sektor jasa, terutama jasa logistik gitu. Nah, kalau itu yang terjadi memang ini yang justru berbahaya terhadap perekonomian kita. Jadi bukan tidak hanya tidak memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja, tetapi justru akan menjadi kanibal untuk industri-industri di dalam negeri kita. Nah, oleh karenanya sebenarnya Indonesia ini harus mempunyai semacam political industry atau arah gitu kan, arah kebijakan industri. Dan memang kalau kita lihat secara dokumen, Kementerian Perindustrian sudah punya yang namanya RIPIN, Rencana Induk Pengembangan Industri. Nah, persoalannya bagaimana RIPIN itu bisa menjadi politik industri secara nasional. Artinya itu juga yang menjadi acuan semua kementerian lembaga yang terkait dengan pengembangan industri. Karena pengembangan industri ini kan tidak ansih persoalan Kementerian Perindustrian, tapi industri juga terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, kementerian yang lainnya. Nah, kalau seluruh pengembangan industri ini mempunyai fokus yang sama, maka sebenarnya kita bisa membuat satu skala prioritas. Jadi sekarang misalnya kita ingin
mengembangkan industri-industri, misalnya hilirisasi industri dan industri-industri mother industry atau industri-industri dasar. Nah, sehingga seluruh insentif, seluruh kekuatan dalam negeri tadi, apakah itu persiapan tenaga kerjanya, ataukah juga fasilitas untuk energi, atau kan juga infrastruktur melalui PUPR dan juga perhubungan ya, logistik tadi, fokus saja untuk memfasilitasi industri-industri yang kita anggap mempunyai dampak nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja itu. Nah, itu akan lebih mudah dan lebih konkret gitu kan, dan terukur ininya, kebijakannya terukur dan tidak mempunyai komplikasi ke yang lain. Jadi ini kan seperti orang minum obat. Kalau kita tidak benar-benar yang mau, misalnya di dalam tubuh kita ini penyakitnya banyak. Nah, sementara kita asal semua obat kita minum, yang terjadi malah komplikasi dan mungkin bisa jadi malah kolaps nantinya gitu. Tapi kalau kita ingin yang paling bahaya sekarang dan prioritas itu kita menyembuhkan misalnya ginjal kita. Nah, itu yang benar-benar kita maintain semuanya, hal-hal yang untuk kesehatan ginjal kita itu yang kita berikan perhatian. Semua fokus ke situ gitu kan. Nah, sehingga satu persatu persoalan ini terurai dan bisa terselesaikan secara konkret. Jadi tidak berpikirnya itu tidak asal misalnya prestisius gitu kan, seolah-olah ini seumur hidup dan bahkan seluruh dunia belum pernah ada negara yang mampu menghasilkan undang-undang omnibus law yang seluas Indonesia. Ini dianggap prestasi. Bukan seperti itu cara kerjanya gitu loh. Cara mengukur hasil kerja. Tapi hasil kerja itu harus terukur betul dari indikator output dan outcome. Artinya ketika kita membuat terobosan kebijakan, itu benar nggak nanti punya dampak yang signifikan terhadap investasi yang masuk. Dan investasi yang masuk pun masih koma, belum titik, yaitu investasi yang memberikan nilai tambah dan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang tinggi gitu. Nah, itu baru nanti tidak akan menimbulkan satu komplikasi. Baik, Bu Eni, terima kasih Bu untuk waktu dan penjelasannya. Sama, Mbak Puri. Sehat selalu Bu Eni. Amin. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Eni Srihartati, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.